Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan, thumma nashkuruhu bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati para alim, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus takmir Masjid Al-Fatih, seluruh pengurus Nurul Hayat, tokoh masyarakat, pengurus NU, mungkin juga dari beberapa ormas lain yang hadir, seluruhnya kaum muslimin, muslimat, hafidhakumullah jami'an. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, di tempat yang baik, bersama orang-orang baik, kita berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sedang dibimbing untuk tetap berada dalam kebaikan. Tema yang dipilih tentang pentingnya intensitas Sirah Nabawi adalah terinspirasi dari kitab Abuya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, Dzikrayat wa Munasabat. Dalam kitab beliau ada satu bab yang menjelaskan tentang Al-Inayah bis Sirah An-Nabawiyah, perhatian terhadap Sirah Nabawi. Sejak dahulu para ulama kita, ulama kaum muslimin, telah menunjukkan dalam catatan sejarahnya, beliau, para ulama kita sangat memperhatikan bagaimana umat ini senantiasa terhubung dengan sosok teladan pembimbing utama umat Islam, baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menjelaskan, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, bahwa perhatian para ulama, para imam salafus saleh terhadap profil atau biografi, manaqib atau sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW terbukti pada sejumlah karya tulis dari kalangan ulama tersebut yang membahas tentang Sirah Nabawi. Kemudian, apakah pentingnya kita membuka kitab Sirah Nabawi dalam kehidupan kita? Bukankah itu adalah peristiwa masa lalu? Sementara kita ini akan terus berjalan menuju masa depan. Mungkin ada pertanyaan, apakah kita tidak setback, tidak mundur ke belakang? Disinilah butuh kecerdasan, cara berpikir ulama kita, bagaimana menggali kearifan masa lalu untuk menghadapi problematika masa depan. Ketika seseorang tidak punya bekal kecerdasan ulama, tidak mengaji kepada orang yang diamanahi ilmu oleh Allah, dia langsung buka, dia langsung membaca, bahkan Quran, bahkan hadis, maka hampir dipastikan setback, maka hampir dipastikan dia mundur ke belakang. Kenapa? Tekstual. Akan terjebak pada hal-hal yang tertulis secara tekstual. Tidak ada spirit maknawi bahwa kita tidak harus demikian, tapi harus bertahan dalam kehidupan hari ini dengan semangat kearifan masa lalu. Boleh jadi tidak akan ada bangunan seperti yang kita lihat seperti di depan mata kita hari ini. Kenapa? Jika
melihat sirah Nabawi hanya tampilan luarnya saja, maka pilar-pilar beton ini akan diganti pelepah-pelepah atau kayu-kayu kurma. Bahkan lantainya akan dikembalikan menjadi lantai pasir. Lalu pakaian kita akan berubah menjadi pakaian 14 abad yang silam. Tapi berkah dari ulama kita dengan usul fikihnya, dengan ijtihad yang menghasilkan fikih, maka bimbingan masa lalu 14 masa lalu yang silam itu akan menyinari kehidupan kita hari ini tanpa harus kita bertabrakan dengan peradaban modern. Ini yang dibutuhkan, pemahaman sirah Nabawi. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan juga, bahwa sirah Nabawi ini adalah kehidupan seorang manusia yang paripurna, insan kamil. Sehingga ada sebagian ulama menyebutkan kehidupan Nabi adalah madrasah. Bagaimana madrasah? Ya ada jenjang kelasnya. Umumnya kalau di pesantren madrasah itu ya 6 tahun untuk ibtidaiyah. Nah, kita ambil singkat saja. Usia Nabi 63 tahun. Kalau dibagi menjadi 6 maka ada 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga, 10 tahun keempat, kelima dan keenam. Nah, bagian-bagian 10 tahun ini akan menjadi materi pelajaran bagi kehidupan kita. Anak yang sedang berusia 0 tahun hingga 10 tahun. Bagaimana mendidik? Bagaimana kehidupan baginda Nabi di masa itu? Nabi bukan kemudian manusia superpower yang memang betul-betul terpisah dari kehidupan manusia lainnya. Tidak. Nabi bermain-main. Nabi diasuh. Nabi hidup dalam kehidupan yang layaknya manusia. Tetapi dalam usia-usia tertentu itu ada keteladanan. Terlahir tanpa bisa melihat sosok ayahnya yang tercinta. Karena beliau ditinggal wafat pada saat dalam kandungan. Usia 6 tahun harus kehilangan ibunda tercinta. Kemudian diasuh oleh kakeknya. Tidak berapa lama ditinggal wafat oleh kakeknya. Diasuh oleh pamannya. Anak yang bagaimanakah terdidik dari satu peristiwa ke peristiwa ini? Kalau bahasa para ulama kita, ini adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. By design. Ini adalah skenario, ada sutradaranya. Memang akan terpilih bahwa perjalanan hidup Nabi terdidik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di kemudian hari tidak ada orang yang kemudian mengatakan, oh Muhammad ini menjadi orang hebat karena pamannya, karena kakeknya, karena ayahnya, karena ibunya. Tidak. Tetapi akan ada pertanyaan, man adzabaka ya Rasulullah? Siapakah yang mendidik engkau ya Rasulullah sehingga sehebat ini? Tidak pernah disekolahkan ke sekolah favorit dengan biaya termahal, tidak pernah disekolahkan di sekolah yang mungkin orang-orang intelektual dengan bibit genetika anak cerdas. Tapi Nabi hidup sebagaimana layaknya anak-anak seusia itu. Bahkan ketika masa menyusui, Nabi ada di kabilah Bani Sa'ad. Kita harus belajar bagaimana kabilah ini. Satu kabilah, suku yang masih mempertahankan kebudayaan. Bahasanya bahasa yang masih fasih, tidak tercampur oleh perpaduan antar budaya. Sementara Mekah, di situ ada orang Syam, ada orang Yaman, ada orang Afrika, ada orang berbagai suku bangsa dari negara-negara yang berdagang di Mekah. Metropolitan, perdagangan, terminal perdagangan. Sehingga bahasa yang ada di sana mungkin sudah tidak lagi semurni bahasa kabilah Bani Sa'ad yang sedikit agak jauh dari kota Mekah. Berarti anak usia 1 hingga sekian tahun ini harus ada di lingkungan yang kondusif, steril, tidak terkontaminasi oleh berbagai budaya-budaya asing yang merusak karakter. Ini ilmu ya, kajian tentang pendidikan anak. Kemudian yang dipilih adalah seorang ibu susuan yang masih memiliki kultur budaya tradisional, kemudian makanan sehari-harinya adalah makanan yang dari alam, dari kebun, dari ternak, sehingga asupan gizinya ada keberkahan di sana. Ya. Siapa Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah itu? Di awal kisahnya adalah seorang wanita yang ketika itu butuh modal
biaya hidup sehingga harus menawarkan jasa menyusui. Bukan orang yang kemudian bukan orang yang kemudian mewah, kaya, enggak. Tapi orang yang sangat-sangat sederhana bahkan secara ekonomi. Tetapi punya peradaban, punya akhlakul karimah, punya komunitas kabilah yang steril. Jadi pendidikan itu tidak harus mewah. Tetapi pendidikan itu adalah hal yang sangat menjaga nilai karakter kemanusiaan. Anak tidak lepas dari fitrahnya. Usia 11 tahun hingga 20 tahun. Bagaimana Nabi juga ikut berjuang ketika ada perang kabilah. Diceritakan dalam Sirah Nabawi, Nabi ikut mempersiapkan senjata, ya, anak panah untuk paman-paman beliau yang sedang berperang. Berarti anak remaja yang ikut aktif dalam perang nasionalisme. Tidak ketinggalan zaman, tidak hilang dari peradaban, tidak hilang dari sejarah. Hadir dalam sejarah itu. Walaupun masih disebut kategori zaman jahiliyah ketika itu. 20 tahun hingga 30 tahun, seorang wirausaha yang teguh, yang memiliki jiwa mandiri, diberi modal oleh seorang saudagar kaya, yang kemudian menjadi istri beliau di kemudian hari, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Sepertiga permodalan di Mekah ada di tangan beliau. Seperti apa kekayaannya wanita mulia ini? Tetapi tidak sederhana bahwa Siti Khadijah cantik, mulia, kaya raya, seorang janda. Tidak sebatas itu. Ternyata ketika Siti Khadijah melihat Nabi, membaca tentang prediksi masa kehidupan beliau, ngaji kepada guru spiritualnya, yang tidak lain adalah sepupu beliau, Waraqah bin Naufal. Siapa orang ini? Ada tanda-tanda istimewa. Belajar. Ini akan menjadi pemimpin masa depan. Disitulah Siti Khadijah jatuh cinta tidak hanya kepada fisik Nabi, kecerdasan Nabi, muda usianya, tapi ada kematangan yang sedang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia 20 hingga 30 tahun ini, Nabi tampil sebagai seorang yang memiliki bakat kepemimpinan. Buktinya mempersatukan kabilah pada usia 30 tahun. Dengan cerdas ketika terjadi perebutan bagaimana kabilah nyaris berperang hanya gara-gara siapa yang paling layak meletakkan Hajar Aswad di saat pasca renovasi Ka'bah. Ka'bah ada perbaikan setelah banjir atau apa, ada perbaikan dan tinggal satu batu mulia, batu surga yang belum dikembalikan ke tempatnya. Kenapa? Karena terjadi perselisihan. Siapakah kabilah yang paling layak dan terhormat untuk meletakkannya? Nyaris terjadi peperangan karena semua pemimpin kabilah mengaku dan merasa pantas dirinya meletakkan itu. Ada satu kesepakatan. Apa? Ini. Mereka terbimbing untuk menunjuk Nabi. Kita lihat siapakah besok pagi, dini hari yang masuk ke Masjidil Haram. Itulah orang yang akan menentukan keputusan kepada kita semua. Perselisihan yang terjadi di antara kita sudah diintip siapakah. Tanpa diberitahu, Nabi dengan sangat lugu dan istiqomah, memang pada jam-jam itu beliau sedang bermunajat kepada Allah. Datang. Masuk. Ini dia. Begitu yang terlihat adalah Nabi, hampir semua orang bahagia. Hadzal amin. Hadzal amin. Ini orang terpercaya, al-amin. Jadi masyarakat jahiliyah sebelum kenabian sudah memberikan gelar kehormatan kepada baginda Nabi Muhammad al-amin. Nah, untuk membangun kepercayaan kan butuh bukti. Bagaimana seorang Sayyidina Muhammad ibni Abdillah digelari al-amin sebelum kenabian, sebelum kerasulan? Berarti kan ada satu keteladanan yang diberikan. Menjadi pemimpin harus dimulai dari membangun kepercayaan. Bagaimana dia akan menjadi pemimpin kalau sebelumnya orang yang tidak menunjukkan sosok yang berintegrasi moralitas. Nah, ini yang kita jadikan referensi dalam kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Pemimpin, baik itu pemimpin di daerah kita, pemimpin lokal, pemimpin nasional, pemimpin internasional, harus punya referensi sirah nabawi. Setidaknya
sekian persen dari 100% insan kamil, yang tidak mungkin lahir sosok insan kamil lagi di masa-masa hari ini, tidak ya. Tapi sudah mungkin 70%, 60%, 50%. Itu yang harus kita lihat realitasnya. Nah, di usia inilah Nabi kemudian menunjukkan potensi kepemimpinannya. Beliau meminta lembar kain besar, ya. Kemudian semua orang, pemimpin kabilah, diberi kesempatan ikut andil, merasa bersama-sama. Semua memegang tepi kain itu. Tinggal siapakah yang akan meletakkan batu mulia ini? Orang yang hatinya, ya, hati masyarakat sudah ridho kepada orang ini, sudah bersatu pada orang ini. Semua kan ridho. Kalau orang ini yang menentukan kebijakan, kami ridho semua. Inilah pemersatu yang berangkat dari hati. Sehingga orang tidak harus voting. Tidak, tapi hatinya yang kemudian secara nurani memilih Nabi sebagai al-amin. Begitu Nabi yang mengangkat Hajar Aswad ke kain itu, semua ridho. Semua merasa ikut berperan. Karena memegang kuat-kuat, angkat, diangkat. Sebagai bukti kebersamaan. Diangkat kuat-kuat, dibawa, digotong menuju letak Hajar Aswad itu. Inilah Nabi, pemimpin yang tidak meninggalkan tokoh-tokoh lainnya. Pemimpin yang mengajak orang ikut bersama-sama, ikut andil dalam suatu perjuangan, satu pondasi peradaban bernama Hajar Aswad dalam bangunan Ka'bah. Ini sebuah contoh, potret kehidupan bahwa ketika bapak bangsa kita, pendiri negeri ini, mendirikan negara, tidak sendirian seorang Bung Karno, tidak sendirian seorang Bung Hatta, tapi ingat di situ ada fatwa-fatwa Ki Hasyim Asy'ari, ada fatwa-fatwa para tokoh-tokoh Islam lainnya dari Muhammadiyah, dari Syariat, dari SI, dari tokoh-tokoh lain yang ikut andil memberikan sumbangsi pemikiran. Bagaimana Pancasila lahir dari satu pikiran bersama. Oh, ini tidak pantas di nomor 5, sebaiknya di nomor 1. Yang semula ketuhanan Maha Esa ada di nomor 5 menjadi nomor 1, hasil kesepakatan bersama. Ini ditambah kalimatnya, ini dikurangi kalimatnya, disepakati. Nah, contoh ini berangkat dari inspirasi sejarah masa silam. Ini yang kita butuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tokoh yang terinspirasi pada sirah nabawi. Maka umat Islam akan menemukan jati dirinya. Umat Islam tidak akan terbelah lagi. Kenapa? Dalam pikiran alam bawah sadarnya yang utama dan terpenting bukan menonjolkan jati dirinya, bukan menonjolkan kekabilahan atau dalam bahasa kekinian adalah ormasnya, partainya, kesukuannya, dan mungkin background pendidikannya. Kita ini terjebak dalam kejahilian modern. Ya. Kalau di zaman dahulu ada suku-suku, ada kekabilahan yang sangat fanatik. Kita hari ini terjebak dengan fanatisme asal sukunya mungkin. Sama-sama Jawa, sama-sama Madura, sama-sama Sunda dan semacamnya. Kita terjebak dengan fanatisme asal alma maternya mungkin. Ini alma mater mana? Ini sekolah mana? Sehingga dalam membangun bangsa ini hanya kelompok-kelompok itu saja. Ini siapa partainya? Ini organisasi mana? Tidak melihat negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Bahaya kalau kemudian kita terjebak dalam kejahilian modern untuk menjaga, merawat satu anugerah besar Allah bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini contoh relasi bagaimana kita menafsirkan ulang, memahami ulang sirah nabawi dalam kehidupan kita hari ini dalam berbangsa negara. Di usia 30 hingga 40 tahun, Nabi merefleksikan hidup. Nabi melihat fenomena kejahilian yang luar biasa. Rentenir, sistem perdagangan yang sudah batil, bainal haqqi wal batil, sudah campur baur. Dagang dianggap sama dengan rentenir dianggap sama dengan perdagangan. Kemudian membunuh anak perempuan adalah hal yang biasa karena untuk menutup aib seorang bapak di mata masyarakat, di sosialnya. Hari ini kita melihat bagaimana pembunuhan anak itu dalam bentuk lain, aborsi misalnya. Begitu juga tentang keberhalaan di tempat yang suci, Baitullah, ada di sekitar itu 300-an berhala, belum di dalam Ka'bah. Nah, hari ini berhala itu mungkin simbol. Berhala itu adalah apa yang menjadi pengagungan dalam diri kita.
Fanatisme terhadap kebendaan-kebendaan, jabatan, atau bahkan sosok manusia yang kita berhalakan melebihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus dikeluarkan. Jadi yang dibongkar oleh Nabi, yang dikeluarkan oleh Nabi adalah benda-benda keberhalaan ini. Buktinya apa? Ada benda-benda tertentu yang tidak diberhalakan hingga hari ini ada di dalam Ka'bah. Karena bukan persoalan itu, tetapi ada satu keyakinan yang dihilangkan oleh Nabi. Bersamaan dengan dikeluarkannya, dihancurkannya hal-hal materi berbentuk berhala itu. Boleh jadi jabatan kita hari ini adalah berhala. Boleh jadi usaha kita ini adalah berhala. Kekayaan kita hari ini adalah berhala. Status sosial kita hari ini adalah berhala. Boleh jadi follower yang banyak adalah berhala. Subscribe yang banyak adalah berhala. Subscribe-nya banyak. Dan popularitas adalah berhala. Ini dalam bentuk maknawi yang kita bisa refleksikan. Di usia itu, antara 30-40 tahun, Nabi melakukan satu renungan di tempat yang sangat sunyi. Dikirim oleh Siti Khadijah, naik turun. Bayangkan usia Siti Khadijah yang tidak lagi muda. Hampir beberapa hari sekali naik ke atas untuk mengirim makanan di suaminya. Turun lagi, membiarkan sang suami untuk merenung, tahanus. Penting. Diam untuk berpikir, bukan diam tidak beraktivitas, bukan diam meninggalkan menumbuhkan ketidakpedulian, tapi diam untuk peduli. Diamnya Nabi di Gua Hira adalah untuk kepedulian. Disitulah kemudian terbimbing oleh satu nur cahaya, Jabal Nur, turunlah An-Nur Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang pertama kali disampaikan? Bacalah. Padahal Nabi seorang yang al-ummi, tidak baca tulis, bukan karena kekurangan, tapi ini adalah rencana masa depan yang sangat mulia, bahwa Nabi ditakdir tidak baca tulis agar tidak ada tuduhan bahwa Quran adalah karya Nabi. Bagaimana orang yang tidak bisa baca tulis bisa menciptakan Al-Quran? Disitulah semakin kuat menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karya sastra. Kemudian apa yang selanjutnya Nabi lakukan? Menunggu perintah petunjuk dari An-Nur ini, petunjuk ini, Al-Quran, satu persatu diturunkan. Jadi kurikulum kehidupan adalah Al-Quran. Kalau kita ingin memulai perjuangan, apa langkah pertama? Iqra, baca situasi, baca karakter, baca fenomena zaman, baca segala hal yang ada dalam sekitar kehidupan kita, peristiwa-peristiwa ini. Tapi jangan lupa, bukan dengan kecerdasannya, bukan dengan intelektualnya, bukan dengan akalnya semata, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada spiritualitas, ada satu keterhubungan virtual, ya kalau dengan manusia adalah horizontal, tapi vertikalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vertikal ini spiritualitas. Sebagaimana sholat adalah pilar imaduddin, Ka'bah memiliki ketersambungan dengan Baitul Ma'mur, maka manusia pun yang sedang terhubung dalam sholatnya, dalam ibadahnya, dalam munajatnya, dia terhubung dengan Zat yang Maha Tinggi. Perjuangan tanpa spiritualitas ya kosong. Negeri ini tidak akan berkah kalau tidak ada spiritualitas para ulama. Ada Ansar di sini yang punya sejarah masa lalu. Bagaimana Hizbullah Sabilillah, bagaimana kemudian negeri ini merdeka. Jangan hilang, jangan hapus sejarah itu. Nah, kita kembali lagi. Dari usia 40-50 tahun, Nabi menjadi seorang panglima perang. Nabi menjadi seorang pemimpin negara, pemimpin peradaban. 50 hingga 60 tahun, penyempurnaan undang-undang. Jadi undang-undang syariat di bagian akhir dari kehidupan Nabi. Apa yang dibangun pertama kali? Moralitas, keteladanan, akhlak. Dengan tahapan-tahapan itu. Pada usia 40 hingga 50 adalah tauhid, ketauhidan. Setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turunlah kurikulum Qul huwallahu ahad dan ayat-ayat pendek yang ada di juz 30. Itu adalah kurikulum Mekah yang disebut dengan surah Mekkiyah.
Maka sirah nabawi harus menjadi pilar kehidupan umat ini agar umat ini kembali menuju kepada kejayaannya. Dan ulama kita dengan cerdas. Andaikan sirah nabawi diseminarkan, dibaca dengan serius, tidak semua orang bisa menikmati. Maka menjadi prosa-prosa yang indah. Dibuatlah dalam bentuk maulid Nabi. Sehingga dibaca dengan penuh keindahan, penuh ekspresi seni, jiwa yang larut menghayatinya. Menyambut kelahiran Nabi dengan ekspresi kegembiraan, berdiri. Bukan kemudian berdiri mahalul qiyam itu wajib, tapi sebagai orang yang punya cita rasa dzauq, maka seharusnya dia berdiri ekspresi penghormatan. Sebagaimana kita menghormat orang-orang mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada ayah, ibunda kita datang, kita berdiri mencium tangannya. Ada guru kita berdiri menghormatnya, mempersilahkan masuk. Ada tamu datang, kita berdiri untuk menghaturi masuk ke rumah kita. Maka ketika kita membaca, mengekspresikan perasaan itu, Nabi lahir kehidupan dimensi dunia ini, kita berdiri, mengenang itu. Kita berdiri, mengingat sejarah itu. Sosok manusia yang akan menjadi teladan selama kehidupannya 63 tahun menjadi madrasah universal insan kamil. Semoga ini menjadi satu inspirasi bagi kehidupan kita di masa yang akan datang, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Al-afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Mungkin bisa dilanjut dengan tanya jawab, ya Allah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan yang sekarang lagi viral di medsos. Seorang alim juga, Profesor Buya Syakur. Dengan siapa ini? Saya Ibrahim. Tapi Ibrahim. Karena kita orang awam, Kiai, jadi di medsos itu sangat banyak sekali sehingga muncul problematika yang baru bagi kita tentang wawasan sejarah. Walaupun kontroversi, tapi bagaimana pencerahan bagi kita saat ini karena memang linear dengan hubungannya Universitas Sirah Nabawi. Di sana disebutkan bahwajanya Sayyidah Khadijah perlu dipertanyakan agamanya terkait Buya Syakur yang ini, karena satu hal yang ditekankan di sana, Sayyidah Khadijah tidak mau dipoligami, sehingga menganggap beliau mengatakan, saya tidak akan mengklaim bagaimana apa agamanya Sayyidah Khadijah, tapi salah satu cirinya orang Yahudi itu tidak mau dipoligami. Kalau melihat video yang beredar seperti itu, sehingga kita yang memang sudah cinta kepada Ahlul Bait dan lain sebagainya itu mengambang. Oke, walaupun kita yakin beliau adalah orang yang mulia, apalagi dengan istrinya beliau. Kemudian ada statement yang lebih parah lagi, bahwa kalimat la ilaha illallah itu bukan kalimat untuk masuk surga, tetapi kalimat persatuan. Padahal di dalam hadis sudah dijelaskan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini kita sebagai masyarakat awam yang sehariannya sudah yakin dengan hal seperti itu, dengan adanya medsos itu merasa risih. Tapi di sisi lain beliau juga seorang akademisi, intelektual, juga alim. Kalau dilihat dari biografinya juga kuliah di luar negeri sampai S3 sampai profesor seperti itu. Jadi banyak hal. Yang terakhir seperti yang diceritakan juga bahwa Sayyidah Fatimah itu meninggal di Seto, dikejar oleh pintu oleh seorang para sahabat, sehingga memunculkan apakah beliau itu Syiah apa lain sebagainya. Dari hal ini mungkin kita bersama supaya mendapat pencerahan, karena ini saudara Buya, bagaimana kita menyikapi seperti itu, atau adakah organisasi yang lain untuk menegur beliau atau bagaimana? Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menempatkan diri ketika melihat fenomena semacam ini. Ada tokoh yang dimunculkan oleh media sehingga terkenal dengan basic akademik, dengan berbagai gelar yang diraih, tetapi statementnya tidak sama dengan mayoritas umat Islam. Pertama, ketika kita sadar dan mengakui bahwa kita adalah orang awam. Kalau saya pribadi, begini, bahwa pengetahuan yang saya terima hari ini adalah dari guru saya. Referensi, kitab, kecintaan,
Yang ada dalam bayangan kita adalah guru kita. Ketika ada orang lain dengan gelar akademiknya berderet-deret, bahwa pedoman kita adalah guru kita. Allah mentakdirkan kita ini menjadi orang yang berislam berkat dari guru kita. Yang pertama. Yang kedua, pendapat mayoritas. Jumhur ulama. Ada jaminan dari Allah bahwa kaum muslimin tidak akan tersesat. Bagaimana pendapat-pendapat satu orang ini ketika tidak sama dengan pendapat mayoritas? Apakah gara-gara satu orang kita kemudian akan menghilangkan pendapatnya Imam As-Suyuti, Imam Al-Haramain, Imam Syafi'i, semua pendapat-pendapat dari berbagai peradaban kurun waktu itu dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, muhaditsin, ya. Apakah kita akan menghapus Imam Bukhari dalam catatan sejarah, Imam Muslim, sehingga meragukan sosok sahabat yang bernama Abu Hurairah, dituduh fiktif misalnya? Kalau itu tidak ada dalam tradisi kita, tidak ada dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah semakin terang benderang. Siapa orang ini, apa pikirannya. Ketika sudah tidak sama, maka kita punya satu jawaban. Ini dia. Sampai di sini, saya tidak perlu ikut Anda. Saya dibimbing oleh orang yang saya yakini kebenarannya. Allah tidak akan menyesatkan jumlah mayoritas ini. Ada janji hadis, sawadul a'zam, ya, dijaga oleh Allah, yang disebut dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Tanpa ada satu rekayasa, propaganda. Umat ini sejak berkurun waktu, berabad-abad, sudah memilih 4 madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dalam fikihnya, kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi dalam berakidah. Ini seleksi alam. Kalau tiba-tiba ada satu kitab baru, ada ulama, tokoh baru yang kemudian nyeleneh dari pendapat umum, ini ujian bagi keislaman kita, keberislaman kita. Ini ujian bagi kesetiaan kita kepada ajaran guru-guru kita. Luluskah ataukah ikut tercebur? Ya, mudah-mudahan kita selamat. Saya tidak akan fokus kepada siapa beliau itu, tapi kalau Anda ingin tahu, pelajari di mana beliau sekolah, siapa gurunya, bagaimana proses kreatif belajarnya, gitu. Akan ada kesimpulan-kesimpulan. Ya. Apa saja yang sudah masuk dalam pikiran beliau, sehingga ucapannya pun dapat kita tebak, oh nanti ke sana, ke arah sana. Tidak ada dalam referensi Ahlus Sunnah Jamaah yang kemudian mempertanyakan sosok Abu Hurairah, menceritakan kisah Siti Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra digencet pintu. Kecuali itu adalah referensi dari kelompok lain di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi mempertanyakan status nasab Siti Khadijah, menimbulkan keraguan-raguan, menciptakan sosok yang dipertanyakan kembali. Seharusnya kita mempelajari sirah Nabawi itu menambah iman, ngaji tambah iman, kok ngaji tambah bingung. Ini kan sudah tanda, Allah tunjukkan. Aku suwe melok ngaji, yuk aman, tenang, hati asrep. Dosa iki melok wong iki kok malah bulet. Itu sudah dilalah, kok sudah Allah tunjukkan. Gitu. Tapi ketika Anda seorang yang berilmu, Anda seorang akademisi, kitab dengan kitab, balas. Argumentasi dan argumentasi, referensi Anda tunjukkan. Debat dengan debat, dalil, argumentasi. Ketika Anda orang yang tidak pada level itu, wis manut kiai ku wis manut ulama, sehingga aku yakin. Selesai sampai di situ. Tenang insya Allah. Jangan tolak-tolak. Iman ini tidak akan berhenti diuji sampai kita selesai dalam kehidupan dunia. Orang yang mengatakan iman, saya beriman kepada Allah, pasti akan diuji. Nah, ujian itu semakin hebat level kelulusannya ketika semakin buram. Ya. Ada multiple choice, ada pilihan ganda, ada pertanyaan dengan jawaban A, B, C, D. Tapi kalau kemudian pilihannya hanya 2, ya,
Coba jawab benar atau salah. Ya gampang, salah, benar, dicawang aja begitu. Tapi ketika ada 4 pilihan mirip, ini menjebak sekali. Begitulah dalam kehidupan kita. Kok koyo ketok alim wong iki yo. Jenenge buyah maneh. Pinter ndalil. Bener tak? Ya semakin sulit. Di situ ada kelulusan yang semakin berprestasi. Ya, mudah-mudahan kita lulus dari ujian ini. Ya. Tidak akan terhenti, ada lagi. Ini hilang, akan ada lagi. Satunya hilang, ada lagi. Ya. Terus begitu. Umat akan diuji. Siapakah yang benar-benar imannya 24 karat. Semoga kita ditetapkan. Sabitna ala dinil Islam. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya musabbital qulub, sabit qulub ala dinik. Jadi sudah bolak-balik, sudah menjadi tetap. Yang sudah tetap, semoga tetap gitu. Doa kepada Allah, mohon kepada Allah. Mohon maaf sebelumnya Kiai, ini ada titipan doa dari titipan pertanyaan dari jemaah akhwat, dan mohon maaf mungkin ini keluar dari tema. Pertanyaannya, waktu hari Jumat seorang laki-laki tidak bisa ke masjid karena pusing. Kalau sudah sembuh pusingnya, apa bisa diganti sholat duhur atau tetap sholat Jumat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau pusingnya masih nututi sholat Jumat dan sudah selesai pusingnya ya sholat Jumat. Kalau pusingnya sembuh jam 2, tadi sholat Jumat harus apa? Dewi Anda. Jadi Jumat itu ada syaratnya. Ya. Kemudian ada waktunya juga. Ya. Kalau sendirian ya berat sholat duhur. Yang bagi yang utur sholat duhur. Sakit sholat duhur. Bahkan mambu berambang itu udur ya. Udur untuk sholat Jumat. Makan bawang sampai baunya seperti itu. Jangan hadir ketika akan mengganggu, mengusik jamaah ya. Sholat duhur. Bukan kemudian, wah kita pak lagi bonus. Pengen nggak sholat Jumat malah makan sate, sak berambang ya. Itu helah itu. Rekayasa. Mohon maaf, kami mungkin bisa dikatakan tamu yang tidak diundang. Sinten namanya? Muhammad Amin Tamimi. Pertanyaan kami seperti halnya yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwasanya Nabi Muhammad pada waktu menerima wahyu yang pertama dengan kalimat Iqra, beliaunya menjawab ma'an Nabi Qori, saya tidak bisa membaca. Sementara nampaknya menjadi persoalan yang sangat viral. Mungkin bapak-bapak saudara paham yang misalnya yang kami maksud, yaitu istilah ummi. Ada yang mengatakan Sayyidil Ummi, betul-betul Nabi itu memang orang yang bodoh. Kemudian ada sebagian mengatakan tidak rela dan tak ridho kalau dikatakan predikat itu melekat kepada Nabi, yaitu ummi, yaitu bodoh. Jadi pertanyaan kami, bagaimana menurut penilaian Pak Yai atau definisi Pak Yai yang itu istilahkan ummi, sehingga tidak membingungkan kepada umat yang tidak mengerti, yang cuma sekedar duet ya. Kalau cuma itu banyak yang dianggap cuma bicara di medsos. Nah ini kalau tidak dijelaskan persoalannya, itu akan membuat kebingungan daripada umat dengan istilah ummi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini juga bisa mengurangi ta'zim kita kepada Sayyidil Wujud, insan kamil, baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi kan sempurna. Nabi kan didesain oleh Allah menjadi teladan. Kalau kemudian ada sifat yang kurang pada diri Nabi, ini menjadi pertanyaan. Masuk kemudian orang yang akan diikuti oleh umat, jutaan, ribuan, miliar umat sepanjang zaman, haruskah ditakdir menjadi seorang yang al-ummi? Tapi kita tidak sepakat bahwa al-ummi diterjemahkan bodoh ya. Al-jahal itu bahasa Arab dari bodoh. Tapi kalau al-ummi tidak baca tulis, ya, apakah tidak baca tulis itu pasti bodoh? Nah ini. Sementara ada ulama yang kemudian memaknainya al-ummi dari dinisbatkan kepada Ummul Qura, bahwa Nabi adalah al-ummi, orang yang lahir di Ummul Qura Mekah. Itu lebih menyelamatkan kita. Sementara tidak baca tulisnya Nabi bukan kekurangan. Bukti-bukti bahwa Nabi tidak baca tulis ketika ada surat diajukan oleh Nabi tentang Sulhul Hudaybiyah.
Di situ ada nama yang harus dihapus. Pihak lawan, pihak musuh tidak setuju kalau kemudian Muhammad Rasulullah. Saya tidak tahu, tidak kenal ini. Yang saya tahu Muhammad bin Abdullah. Hapus. Sayyidina Ali tidak mau. Tapi dengan tawaduknya dan strategi masa depan, Nabi yang minta tunjuk mana yang ada lafaz tulisan Rasulullah. Ini ya Rasulullah. Maka yang menghapus tangan Nabi yang mulia sendiri. Jadi ketika memaknai al-ummi dalam pendekatan arti tidak baca tulis, jangan timbul konotasinya ini kelemahan, ini adalah kebodohan, bukan. Tapi sebagai penjagaan dari Allah agar Al-Quran tidak dituduh sebagai karya tulis Nabi. Maka al-umminya Nabi Muhammad bukan untuk merendahkan, tapi al-umminya Nabi Muhammad untuk mengangkat derajat beliau pada posisi selamat dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Begitu yang diajarkan oleh guru-guru kami. Nah, sementara yang lebih selamat lagi, al-ummi diartikan orang yang berbangsa Ummul Qura, lahir di Mekah. Jadi tambah tinggi lagi adab kita kepada Nabi Muhammad. Jadi hindari penerjemahan al-ummi menjadi bodoh. Tidak. Sifat yang seorang para nabi itu apa? Siddiq, amanat, tabligh, fatanah. Tidak mungkin kemudian kizib, khianat, jahil, baldah. Ya. Tidak mungkin kan gitu. Jadi kita luruskan makna al-ummi sebagai cara Allah untuk menjaga Nabi sehingga Al-Quran tidak dituduh karya tulis beliau. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kami pada posisi penjelasan seperti itu. Jangan tergiring pikiran kita menerjemahkan suatu kekurangan, hal yang negatif, hal yang minus, hal yang mengurangi kesempurnaan insan kamilnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagaimana manusia super cerdas ini bisa kemudian merekam Al-Quran ya, tanpa proses baca tulis. Ini kan kecerdasan luar biasa. Dan bagaimana kemudian Nabi yang al-ummi ini bisa melahirkan manusia terdidik, cerdas, dan pandai menulis. Apakah bukan suatu kehebatan? Gurunya diciptakan oleh Allah memiliki kelebihan tidak baca tulis. Tapi murid-muridnya menjadi penulis-penulis handal. Lahir kaligrafi yang luar biasa di kemudian hari. Apakah ini kekurangan? Tidak. Justru ini kehebatan Nabi yang didesain oleh Allah sebagai penjagaan beliau. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatan kami hadir di tempat ini yang tertulis jam 8 baru hadir di tempat ini jam 9 lebih. Al-afwa minkum ihdinas siratal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.